Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Muhammad Kais Rasyanekri, NPM 2508260036, dari Fakultas Kedokteran Muhammadiyah Sumatera Utara. Oke, jadi di sini aku ada tugas yaitu perbaikan blok endokrin. Jadi di sini aku membawakan materi tentang metabolisme protein dan pengaruh hormon. Jadi, metabolisme protein adalah seluruh proses biokimia yang melibatkan pencernaan, penyerapan, penggunaan, pembentukan, dan pemecahan protein di dalam tubuh. Protein yang berasal dari makanan akan dipecah menjadi asam amino, kemudian asam amino tersebut digunakan untuk membentuk protein baru yang dibutuhkan tubuh atau diuraikan untuk menghasilkan energi jika diperlukan. Secara umum, metabolisme protein ini terdiri dari dua proses utama, yaitu anabolisme protein atau sintesis protein, yang merupakan proses pembentukan protein baru dari asam amino, digunakan untuk pertumbuhan, perbaikan jaringan, dan pembentukan enzim, hormon, antibodi, dan protein struktural. Dan juga dipengaruhi oleh hormon anabolik seperti insulin, growth hormone, dan testosteron. Yang kedua, itu ada katabolisme protein atau pemecahan protein, yang merupakan proses penguraian protein menjadi asam amino. Asam amino dapat digunakan untuk menghasilkan energi, membentuk glukosa, untuk membentuk badan keton. Dan juga gugus amino yang dilepas akan menghasilkan amonia NH3 yang kemudian diubah menjadi urea di hati dan dikeluarkan melalui ginjal. Oke, kita lanjut masuk ke tahapannya. Jadi yang pertama kita itu membahas proses pencernaan protein. Protein yang kita makan tidak dapat langsung diserap oleh tubuh. Protein harus dipecah terlebih dahulu menjadi asam amino. Untuk tahapannya, yang pertama itu di lambung. Di lambung terdapat dua komponen penting, yaitu asam klorida atau HCl dan enzim pepsin. HCl berfungsi medenaturasi protein sehingga strukturnya terbuka. HCl juga mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Selanjutnya, pepsin mencegah protein menjadi polipeptida. Setelah dari lambung, makanan masuk ke usus halus. Di usus halus, pankreas mengeluarkan beberapa enzim yaitu tripsin, kimotripsin, elastase, karbosipeptidase. Enzim-enzim tersebut memecah polipeptida menjadi peptida yang lebih kecil. Selanjutnya, pada permukaan usus halus atau brush border terdapat enzim aminopeptidase, dipeptidase. Enzim ini mengubah peptida menjadi asam amino bebas sehingga siap diserap. Proses absorpsi terjadi di enterosit usus halus. Asam amino bebas diserap melalui transport aktif yang tergantung pada natrium, sedangkan dipeptida dan tripeptida masuk melalui transporter PEPT1. Setelah masuk ke sel usus, dipeptida akan dipecah lagi menjadi asam amino. Semua asam amino kemudian dialirkan melalui vena porta menuju hati. Hati menjadi organ utama yang mengatur distribusi serta penggunaan asam amino ke seluruh tubuh. Jadi, seluruh asam amino yang tersedia di dalam tubuh disebut pol asam amino. Pol ini digunakan untuk berbagai kebutuhan tubuh. Fungsi pol asam amino yang pertama itu sintesis protein tubuh seperti otot, ada pembentukan protein plasma seperti albumin dan fibrinogen, sintesis enzim, hormon peptida, dan neurotransmitter. Sintesis berbagai senyawa penting seperti heme, purin, pirimidin, kreatin, glutathione, nitric oxide, dan juga bila diperlukan asam amino juga dapat digunakan sebagai sumber energi. Demensiasi. Jika asam amino digunakan sebagai energi, gugus aminonya harus dilepaskan terlebih dahulu melalui proses demensiasi. Deaminasi. Proses ini menghasilkan
amonia atau NH3 yang bersifat toksik. Karena itu, di hati amonia akan diubah menjadi urea melalui siklus urea, kemudian dikeluarkan oleh ginjal melalui urin. Jadi, untuk ringkasan dari slide ini, dapat disimpulkan bahwa protein dicerna menjadi asam amino, diserap di usus halus, masuk ke hati melalui vena porta, kemudian digunakan untuk sintesis protein, pembentukan senyawa penting atau sebagai energi. Nitrogen hasil demesiasi diubah menjadi urea sebelum diekskresikan. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke proses katabolisme asam amino. Yang pertama itu, langkah pertama adalah transaminasi. Pada proses ini, gugus amino dipindahkan dari satu asam amino ke alpha keto asid sehingga terbentuk asam amino baru. Enzim yang berperan adalah ALT, AST, sedangkan koenzimnya adalah vitamin B6 atau peridoksal fosfat. Deaminasi. Setelah itu terjadi deaminasi oksidatif. Glutamat diubah menjadi alpha ketoglutarat dan menghasilkan amonia. Enzim yang berperan adalah glutamat dehidrogenase. Yang ketiga, siklus urea. Amonia bersifat sangat toksik sehingga harus dinetralisir di hati. Amonia bereaksi dengan karbon dioksida membentuk urea. Urea kemudian masuk ke darah, disaring ginjal, dan dikeluari oleh urin. Yang keempat, ada kerangka karbon. Setelah gugus amino dilepas, tersisa kerangka karbon. Kerangka karbon ini dapat diubah menjadi piruvat asetil-CoA, intermedia siklus Krebs. Selanjutnya, kerangka karbon dapat digunakan untuk menghasilkan ATP, membentuk glukosa menjadi gluconeogenesis, atau membentuk badan keton melalui ketogenesis. Keseimbangan nitrogen. Jadi, keseimbangan nitrogen menunjukkan hubungan antara jumlah nitrogen yang masuk dengan yang keluar. Positif nitrogen balance terjadi apabila asupan nitrogen lebih besar daripada yang hilang. Kondisi ini terjadi pada anak-anak, ketika ibu hamil, atlet, masa pertumbuhan, penyembuhan setelah operasi. Negatif nitrogen balance terjadi apabila kehilangan nitrogen lebih besar dibandingkan asupannya. Misalnya pada waktu puasa, mengalami luka bakar, trauma, infeksi berat, hipertiroid, kanker, sindrom Cushing. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi di slide yang ini kita akan membahas tentang pengaruh hormon terhadap metabolisme protein. Metabolisme protein itu dipengaruhi oleh berbagai hormon yang dapat bersifat anabolik maupun katabolik. Yang pertama yang kita bahas adalah insulin. Insulin merupakan hormon anabolik yang fungsinya meningkatkan masuknya asam amino ke dalam sel, meningkatkan sintesis protein, menurunkan proteolisis, menurunkan gluconeogenesis dari asam amino. Dengan demikian, insulin membantu pembentukan jaringan tubuh. Yang kedua, kita bahas tentang growth hormone. Growth hormone meningkatkan pengambilan asam amino oleh sel dan meningkatkan sintesis protein. Selain itu, growth hormone merangsang hati menghasilkan IGF-1 sehingga mendukung pertumbuhan. IGF-1 merupakan mediator utama kerja dari growth hormone. IGF-1 meningkatkan sintesis protein, pembelahan sel, pertumbuhan tulang, dan pertumbuhan otot. Yang keempat, ada testosteron. Testosteron adalah hormon anabolik yang paling kuat. Fungsinya itu meningkatkan sintesis protein otot, meningkatkan retensi nitrogen, meningkatkan massa dan kekuatan otot. Yang kelima, ada estrogen. Estrogen juga memiliki efek anabolik tetapi lebih ringan dibandingkan testosteron. Estrogen membantu mempertahankan massa tulang dan meningkatkan sintesis beberapa protein hati. Yang keenam, hormon tiroid. Hormon tiroid meningkatkan turnover protein. Pada kadar normal, sintesis dan degradasi protein berlangsung seimbang. Namun, pada hipertiroidisme, pemecahan protein lebih dominan sehingga massa otot menurun. Yang ketujuh, ada kortisol. Kortisol merupakan hormon katabolik. Kortisol meningkatkan proteolisis, terutama pada otot,
menurunkan sintesis protein, meningkatkan gluconeogenesis dari asam amino, akibatnya massa otot dapat berkurang. Yang ke-8 ada glukagon. Glukagon bekerja terutama saat puasa. Hormon ini meningkatkan kegunaan asam amino untuk gluconeogenesis di hati sehingga kadar glukosa darah tetap terjaga. Untuk korelasi klinis, beberapa contoh kondisi klinis yang berkaitan dengan metabolisme protein yaitu diabetes mellitus tipe 1 yang menyebabkan kekurangan insulin sehingga terjadi peningkatan pemecahan protein dan penurunan massa otot. Baru ada sindrom Cushing menyebabkan kadar kortisol tinggi sehingga terjadi atrofi pada otot. Ada juga hipertiroidisme menyebabkan peningkatan proteolisis sehingga berat badan menurun. Dan juga ada defisiensi growth hormone menyebabkan sintesis protein berkurang dan pertumbuhan menghambat. Oke, sebagai kesimpulannya, protein yang kita konsumsi akan dicerna menjadi asam amino, kemudian diserap dan digunakan tubuh untuk sintesis protein, pembentukan berbagai senyawa penting maupun sebagai sumber energi. Proses ini diatur secara ketat oleh hormon anabolik seperti insulin, GH, IGF-1, testosteron dan estrogen, peningkatan sintesis protein, sedangkan hormon katabolik seperti kortisol dan glukagon meningkatkan pemecahan protein sesuai kebutuhan tubuh. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.